Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau grup 1 yang beranggotakan saya sendiri Nur Isya, yang kedua Ahmad Faizin, yang ketiga Fajar Rizky Kurniawan, yang keempat Aji Setiawan Pangestu, yang kelima Yudi Aulia Firmansyah, yang keenam Hendi Sudrajat Juwantoro, yang ketujuh Anggi Adi Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan materi statistika. Kalian tahu nggak apa itu statistika? Di sini kita akan belajar bersama apa yang dimaksud dengan statistika. Pembahasan di materi ini yaitu ada 7. Yang pertama, apa itu statistika? Yang kedua, populasi simpel dan data. Yang ketiga, jenis-jenis pengambilan sampel. Yang keempat, perbedaan pembagian data. Yang kelima, syarat data yang baik. Yang keenam, pengukuran dan jenis-jenis skala pengukuran. Yang ketujuh, notasi sigma dan dasar-dasar statistika. Yang pertama yaitu apa itu statistika? Statistika yaitu penjelasan singkatnya. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data secara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian tidak menyeluruh. Dalam arti sempit, statistika adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Bidang studi. Statistika memiliki bagian utama. Statistika deskriptif. Ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Statistika inferensi. Ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan data sebagai sampel dari populasi tersebut. Kegunaan statistika dalam bidang ekonomi. Bidang produksi. Statistika dapat berguna untuk mengetahui jenis barang apa saja yang paling diminati masyarakat dalam kaitannya dengan rencana produksi berikutnya. Bidang akuntansi. Statistika digunakan sebagai cara menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil pengembangan suatu perusahaan atau keuangan. Bidang pemasaran. Statistika digunakan untuk menentukan media apakah yang efektif untuk memasarkan sebuah produk. Pengetahuan statistika dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan yang lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, membuat rencana dan ramalan, dan masih banyak lagi. Tahapan dalam statistika. Statistika dimulai dengan mengidentifikasi persoalan, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian mengumpulkan data asli yang baru, dilanjutkan dengan klasifikasi data, penyajian data, dan terakhir analisa data. Populasi, sampel, dan data. Populasi adalah elemen yang akan diteliti atau bisa juga diartikan sebagai sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya. Tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Sedangkan data merupakan fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Jenis-jenis pengambilan sampel ada 4, yaitu random sederhana, random berstrata, sistematis, luas atau sampel kelompok. Random sederhana adalah pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan
yang sama untuk menjadi sampel, misalnya dengan undian. Sedangkan random berserata, pengambilan sampel yang populasinya dibagi menjadi beberapa bagian atau stratum. Anggota-anggota dari stratum dipilih secara random, kemudian dijumlahkan. Jumlah ini membentuk anggota sampel. Sedangkan secara sistematis, pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Yang terakhir, luas sampel kelompok. Pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tetapi memilih kelompok terlebih dahulu yang termasuk sebagai sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok terpilih tersebut. Pembagian data dibedakan menjadi 4, yaitu secara sifat, waktu, cara memperoleh, dan juga sumbernya. Pembagian data menurut sifat dibagi menjadi 2, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Pembagian data secara kualitatif adalah data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, misalnya agama, jenis kelamin, daerah, suku bangsa, pangkat pegawai, jabatan pegawai, dan sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Pembagian data menurut waktunya dibagi juga menjadi 2, yaitu secara cross-section dan juga time series. Data silang atau cross-section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Misal jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agama pada tahun 2011. Sedangkan data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalnya data angka kematian, kelahiran dari tahun ke tahun di Indonesia yang cenderung membesar atau mengecil. Pembagian data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, data premier. Data premier adalah data yang didapatkan langsung dari responden. Contoh, data pegawai negeri sipil di PKN, data registrasi mahasiswa di suatu universitas. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari data premier yang telah diolah untuk tujuan lain. Contoh, data perkawinan antara umur 17 sampai dengan 20 tahun di Indonesia yang diambil dari Departemen Agama untuk tujuan analisa pola perkawinan setiap suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya, pembagian data menurut sumbernya dibagi menjadi 2. Yang pertama, data internal adalah data yang menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi. Contoh dari suatu universitas adalah data dosen, jumlah mahasiswa, dan data kelulusan. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi tersebut. Contoh, data orang tua mahasiswa BSI untuk keperluan beasiswa. Selanjutnya, syarat data yang baik. Yang pertama adalah benar atau objektif. Yang kedua, mewakili atau wajar, representatif. Yang ketiga, dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil. Yang keempat, tepat waktu atau up to date. Yang kelima, relevan atau data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahannya. Pengukuran dan jenis-jenis skala pengukuran. Variabel atau perubah adalah karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi tersebut. Variabel terbagi atas 1. Variabel kualitatif atau kategori. Contoh, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, variabel kuantitatif, numerik. Contoh, penghasilan,
umur, jumlah keluarga, dan sebagainya. Macam-macam ukuran skala untuk analisa data penelitian. Yang pertama, skala nominal atau skala klasifikasi. Yang kedua, skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Yang keempat, skala rasio. Macam-macam ukuran skala. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Skala ordinal adalah skala yang memberikan kepada objek sebagai label dan menunjukkan tingkatan. Skala interval adalah suatu pemberian angka kepada set dari objek mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambahkan satu sifat lain yaitu jarak yang sama. Skala rasio adalah suatu pemberian angka pada set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal mempunyai jarak yang sama dan ditambah satu sifat yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Notasi sigma dan dasar statistika. Notasi sigma n rumus xi dibaca sigma xi, i dari 1 sampai dengan n i sama dengan 1. Pengertian distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Tujuan untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Distribusi frekuensi numerikal. Pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu biasanya disajikan dengan grafik histogram. Distribusi frekuensi kategorikal. Pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Istilah dalam distribusi frekuensi. 1. Stated class limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit dan upper class limit. 2. Kelas boundaries adalah batas kelas yang sebenarnya terdiri dari lowest class boundary dan upper class boundary. A. Kelas interval atau panjang, yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. B. Midpoint class mark atau titik tengah merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelas atau tepi kelasnya. Penyusunan distribusi frekuensi. A. Membuat array data atau data terurut. B. Menentukan range selisih antara nilai yang
terbesar dengan nilai terkecil. R sama dengan X max min X min. C. Menentukan banyaknya kelas dengan pergunakan rumus Traggers K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K sama dengan banyaknya kelas dan N sama dengan jumlah data yang terobservasi. D. Menentukan interval kelas. E. Menentukan batas-batas kelas. TBK sama dengan BBK min 0,5 skala terkecil. Tak sama dengan bak plus 0,5 skala terkecil. Panjang interval kelas sama dengan tax min TBK. Keterangan TBK sama dengan tepi bawah kelas, BBK sama dengan batas bawah kelas, tak sama dengan tepi atas kelas, bak sama dengan batas atas kelas. F. Menentukan titik tengahnya sama dengan setengah batas kelas batas bawah kelas. G. Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tarai atau turus. H. Menyajikan distribusi frekuensi, isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tarai. Jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi kumulatif. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. A. Rata-rata. Hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data. B. Rata-rata ukur atau geometri dari jumlah n. Nilai data adalah akar pangkat n dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. C. Rata-rata harmonis dari seperangkat data x1, x2 sampai seterusnya adalah kebalikan rata-rata hitung dari kebalikan nilai-nilai data. D. Rata-rata tertimbang jika nilai data mempunyai timbangan. Jika nilai data jumlah data mempunyai jumlah timbangan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. E. Median adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n plus 1 bagi 2. Jika n ganjil bagi n sama dengan 2k plus 1, maka mediannya x k plus 1. Jika n genap n sama dengan 2k, maka mediannya setengah xk plus 1. F. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. G. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil Q. I sama dengan nilai kuartil yang keberapa. I. N plus 1 bagi 4. I sama dengan 1, 2, 3. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. H. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Desil nilai yang ke I n plus 1 per 10. I jumlah I adalah datanya 1, 2, sampai 9. I persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil nilai yang ke I n plus 1 per 100. I-nya datanya 1, 2, sampai 99.